Shalom semuanya. Yang ada di rumah, yang ada dimanapun kita berada, bisa lambaikan tangan semuanya. Ya, aku yakin dan percaya bahwa kita selalu diberkati sama Tuhan. Sampai hari ini kita masih ada sebagaimana kita ada. Kita bersyukur bahwa kasih-Nya Tuhan begitu luar biasa. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Dia benar-benar ada. Dia sampai hari ini selalu menyertai kita semua. Kita mau nyanyikan sama-sama, Engkau ada. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan pada sore hari ini dengan sungguh-sungguh.
terima kasih Tuhan. Kami benar-benar bisa merasakan setiap hadirat-Mu, memenuhi setiap hati kami Tuhan. Kami bersyukur bahwa hadirat-Mu Tuhan tidak terbatas. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya hadirat-Mu selalu sama Tuhan. Hadirat-Mu selalu memenuhi setiap kami Tuhan. Dimanapun kami berada, tetap hadirat-Mu Tuhan nyata bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa kami terus Tuhan ke hadapan-Mu, ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau kejar terus Tuhan setiap hadirat-Mu Bapa. Kalau sebentar lagi Tuhan kami mau bersorak-sorai, kami mau memuji Engkau, biar semuanya itu bisa berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Setiap orang yang percaya katakan amin. Oke teman-teman, kita memuji Tuhan. Walaupun kita di rumah, kita gak boleh patah semangat. Karena Tuhan benar-benar sudah luar biasa dalam setiap hidup kita. Kita benar-benar harus benar-benar menyatakan semua itu ya. Oke. Semua tangan bisa di atas yuk. Akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Lagu dari awal ya. Aku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan untuk selamanya. ya mari bersorak-sorai buat Tuhan. Oke, pada sore hari ini kita mau lebih lagi masuk dalam setiap hadirat-Nya Tuhan. Mau ambil sikap yang baik, posisi duduk yang baik. Kita mau masuk lebih lagi dalam hadirat-Nya Tuhan. Ngomong sama Tuhan, ya Tuhan, inilah hidupku Tuhan. Aku mau selalu berdiam dalam hadirat-Mu. Aku mau terus mencari setiap hadirat-Mu dimanapun Engkau berada Tuhan. Mungkin di sekolah, di rumah, di tempat kerja, dimanapun kita berada. Kita yakin dan percaya hadirat Tuhan itu tidak terbatas. Ketika kita sungguh-sungguh, pasti situ hadirat Tuhan nyata bagi setiap kita. Kita mau menyanyikan, ku berdiam di kaki-Mu. Nyanyi lagu ini dengan sungguh-sungguh, meresapi setiap lagu ini. Di kaki-Mu, masuki hadirat-Mu. Ku lihat
mencari wajah-Mu. Ku berdiam di kaki-Mu, ku berdiam di kaki-Mu. Masuki hadirat-Mu, ku lihat kemuliaan-Mu menerangi hidupku. Segala yang ku ingini ku temukan di dalam-Mu. Kasih-Mu, cinta-Mu tak pernah berhenti. Oh, segala yang ku ingini ku temukan di dalam-Mu. Kasih-Mu, cinta-Mu tak pernah berhenti. Kita mau ulangi dari awal lagi. Berdiam di kaki-Mu, masuki hadirat-Mu, kulihat kemuliaan-Mu Tuhan, kulihat kemuliaan-Mu, ku mencari wajah-Mu. Ku berdiam di kaki-Mu Tuhan, ku berdiam di kaki-Mu, masuki hadirat-Mu, masuki hadirat-Mu, ku lihat kemuliaan-Mu menerangi hidupku. Segala yang ku ingini ku temukan di dalam-Mu.
baik teman-teman, dalam beberapa menit ini kita mau diam sejenak. Kita mau merenungkan setiap kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita sampai hari ini. Tuhan masih memelihara kita, masih berikan kita nafas, masih memberikan semuanya. Kita ngomong dalam hati kita masing-masing, thank you Tuhan buat semuanya. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa hadirat-Mu selalu ada buat setiap kami di tempat ini Bapa. Amin Tuhan. Ketika kami mencari Engkau pasti ada Tuhan. Ketika kami Yes, mengetuk Tuhan. pintu-Mu Tuhan, maka Engkau pasti akan membukakannya Yes, bagi Tuhan, kami amin. Tuhan. Di saat mungkin kami punya banyak masalah, di saat kami mungkin bimbang, tapi Engkau Tuhan yang selalu ada di setiap kami. Yes, Tuhan. Engkau pasti akan menopang kami, Yes, Engkau akan memberikan kami kekuatan Tuhan. yes, Engkau akan selalu Tuhan menopang kami. ya, Engkau Tuhan, akan dalam selalu nama membangkitkan kami kembali saat kami jatuh Yesus. Tuhan. Amin, Tuhan. Engkau akan membangkitkan kami kembali. Dan kami mau Tuhan benar-benar Tuhan rindu akan hadirat-Mu. Dan kami mau menjadi terang dan garam dunia di mana kami berada Tuhan. Yes, Kami Tuhan, mau yes. benar-benar menjadi berkat Tuhan bagi Ya, teman-teman Tuhan, kami. dalam nama Yesus. Bagi pekerja-pekerja Tuhan dimanapun tempat kami berada Tuhan. Kami menjadi berkat bagi teman-teman kami Ya, Tuhan. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau mengurapi setiap hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Apapun yang disampaikan Tuhan itu benar-benar bisa memberkati kami. Dan itu Amin. benar-benar merema dalam hati kami Amin, masing-masing Tuhan Bapak. Yesus. Terima kasih Bapak. Engkau siapkan hati kami, siapkan pikiran kami, telinga kami untuk mendengarkan setiap sabda kebenaran firman-Mu Tuhan. Yang siap untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini sama-sama berkata, Amin. Amin. Oke. Selamat sore semuanya. Ya, terima kasih ya buat tim pemujinya yang sudah membawa kita ke hadirat Tuhan gitu ya, teman-teman. Sebelum kakak mau mulai, yuk kita sama-sama tundukkan kepala kita. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, terima kasih buat sore hari ini Tuhan, kalau kami kembali berkumpul untuk kami beribadah, menyembah, memuji Engkau, menyembah Engkau, berjumpa dengan kebenaran-Mu Tuhan. Engkau pada sore hari ini Tuhan, biarlah Engkau buka setiap selubung mata kami Tuhan, pikiran kami, hati kami yang kami nggak mengerti Tuhan, buat kami jadi mengerti. Bukan hanya sekedar mengerti, tetapi kami melakukan Tuhan, dan Engkau mampukan kami untuk melakukan amanat agung-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami benar-benar Tuhan mau serahkan pikiran kami dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap apapun Tuhan yang dapat mendistraksi kami Tuhan, yang dapat mengalihkan perhatian kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami tahu saat kebenaran itu Tuhan, Engkau mau tanam di hati kami, biarlah itu jatuh kepada tanah yang subur Tuhan. Sehingga kebenaran firman-Mu ini Tuhan akan berbuah berlipat-lipat kali ganda di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan, amin. Oke. Oke, sebentar ya, kakak akan share screen dulu. Oke, nah hari ini kakak kasih judul Not a Fan gitu ya. Kalau tahu judul ini sama persis dengan judul buku yang kakak pernah baca gitu ya, dan kakak juga pernah suruh sebagian dari kalian juga baca buku ini. Buku ini bagus banget, ditulis oleh Kyle Idleman kalau nggak salah ya. Nah, itu bukunya ngomong tentang bagaimana kita mengikut Kristus, bagaimana kita menjadi pengikut Kristus. Bukan hanya fans, bukan hanya sekedar pengikut ya, tetapi lebih dari itu. Yaitu apa? Yuk kita sama-sama belajar lagi. Oke, di Yohanes 28 ayat 19 sampai 20 dikatakan,
Jadi ada 4 warna di sini ya. Coba kalian perhatikan, ada warna kuning, ada warna ungu, ada warna merah, dan warna orange. Dan ini semua adalah kata kerja, teman-teman ya. Oke, kakak akan bacain buat kalian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. 2. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 3. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. 4. Ya, hari ini kakak akan fokus ya. Kalau Kak Dendi sudah ngomong tentang pergi, kemudian Kak Hana ngomong tentang menjadikan apa? Ajarlah mereka untuk jadikan mereka semua bangsa murid ya. Kemudian baptis itu ngomong tentang deklarasi iman kita ya kan. Kemudian hari ini kita mau belajar gitu ya. Dari 4 perintah ini mana sih yang lebih penting? Mana yang harus didahulukan gitu ya? Kalau menurut teman-teman cepat aja ya, langsung buka mic-nya boleh, chat boleh. Dari 4 kata ini kamu harus pergi, harus menjadikan semua bangsa murid, terus kemudian dibaptis, harus nyuruh mereka untuk dibaptis, atau yang keempat, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada. Mana yang penting dan mana yang harus dilakukan terlebih dahulu? Yuk, tolong di chat. Oh, nggak kelihatan ya Kak Lisa ini ya, chatnya. Kelihatan. Oh, kelihatan. Di mana? Di sini. Ada yang cetak. Oh ini ya. Chat. Oke, Edward ajarlah. Terus Dini yang pertama, pergi ya berarti pertama ya Dini. Oke. Yang lain. Ayo. Oke, Karen Kesia pergi. Oke, pergi. Ya, oke. Lanjut. Yang keempat, thank you Rumas Jati. Oke, yang lain. Oke, yaudah. Oke, kebanyakan semua dari kita fokusnya ke arah pergi gitu ya. Iya, memang judulnya kita pergi gitu ya. Tetapi teman-teman, setelah kalau kalian lihat apa yang dilakukan Yesus, kalau kalian terus sih patokannya apa yang dilakukan Yesus saja sih ya. Apa yang dilakukan Yesus waktu Yesus ada di dunia, ngapain dia gitu kan? Nah, menurut kakak setelah kakak baca kembali waktu Yesus terutama di Matius 4. Matius 4 itu adalah awal pelayanan Yesus. Jadi setelah Yesus dicobai di padang gurun, kemudian Yesus itu ke Galilea. Apa yang dilakukan pertama kali waktu Yesus ke Galilea gitu ya. Nah, ini nih. Nah, jadi fokusnya Yesus itu bukan hanya pergi, teman-teman. Enggak, fokusnya Yesus selama di dunia itu, fokusnya Yesus itu cuma satu ini loh. Sasarannya Yesus dari amanat agung itu cuma satu, menjadikan murid. Jadi targetnya Yesus itu cetak murid, ya. Jadi pabriknya murid, gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara pergi, dengan cara membaptis mereka, dan dengan cara mengajar mereka, gitu ya. Kakak akan pelan-pelan di sini ya. Jadi fokusnya Tuhan itu waktu Tuhan Yesus datang ke dunia ini, gitu ya. Fokusnya itu menjadikan kita semua itu murid. Dan dia awal-awalnya pun ya, waktu dia awal pelayanannya pun dia apa yang Tuhan Yesus lakukan, dia mencari murid ya. Nanti dibaca lagi ya di Matius 4 ya, Kak Endro nggak sempat bacain gitu ya. Tetapi di Matius 4 itu jelas Tuhan waktu di Galilea pertama kali Tuhan itu menjumpai siapa itu? Simon Petrus, ya kan? Nah, dan dia merekrut murid gitu ya. Nah, jadi teman-teman kalau esensi dari Matius 28 ini adalah kita mau jadikan sebanyak-banyaknya orang untuk jadi murid Yesus. Bukan hanya cuman
fansnya Yesus, bukan hanya cuman pengikutnya Yesus. Nah, Kak, bedanya apa sih fans, murid, pengikut, apa sih bedanya? Gitu ya. Teman-teman, kalau kalau pasti kita punya idol ya, betul ya. Ada nggak idol-idol yang nggak usah dijawab di chat ya, tapi yuk coba deh, coba lihat hatimu, ya kan? Siapa sih kira-kira idolamu gitu ya? Pasti ada gitu kan. Nah, teman-teman mengagumi seseorang atau mengidolakan seseorang atau ngefans ke orang-orang itu boleh nggak? Boleh. Karena itu cuman ngefans ya. Tetapi jangan sampai Yesus cuman jadi fans di dalam hidupmu ya. Yang namanya fans itu apa sih? Fans itu kalau idolanya lagi naik daun, wah ikut senang gitu ya. Terus atau kalau idolanya lagi dalam keadaan yang baik-baik, oh senang gitu ya. Tapi pada waktu idolanya lagi terpuruk, maksudnya lagi apalah, misalnya lagi kena kena sesuatu kasus eh, yang buruk misalnya, pasti yang namanya fans itu cepat untuk meninggalkan teman-teman. Kalau suka aja waktu dalam keadaan bahagia aja fansnya itu banyak gitu. Tapi kalau dalam keadaan yang tidak baik, seorang fans itu hanya cepat meninggalkan gitu ya. Nah, teman-teman coba cek hari ini. Kamu itu cuman fansnya Tuhan atau pengikutnya Tuhan? Nah, sekarang semua punya Instagram ya. Baik itu di Rumah Jati pun juga banyak yang punya Instagram walaupun nggak punya handphone tapi punya Instagram gitu ya. Nah, punya follower juga dong gitu ya. Nah, teman-teman, kalau kalian follow seseorang ya, follow. Jadi kalau kalian follow seseorang bukan berarti apa itu? Bukan berarti kalian apa ya? Kalau kita followernya Instagram ya, itu kita jadikan standar sebagai followernya Kristus, sangat sangat rendah sekali teman-teman ya. Jadi maksudnya kakak jangan hanya cuman jadi pengikutnya Instagram, jadi pengikutnya Tuhan versi Instagram gitu ya, bukan. Tapi kita itu benar-benar harus jadi pengikutnya Tuhan yang versi murid ya, bukan versi Instagram ya, bukan versi-versi yang lain, bukan versi Facebook atau apa gitu ya, tetapi versi murid yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau cetak gitu ya. Karena Tuhan mau cetak, mau fokus ke murid ya. Kalau Tuhan itu fokusnya selama 3,5 tahun itu kepada 12 murid loh teman-teman. Kalau tadi sempat kakak lihat ya di sini itu lebih dari 12 murid ya. Di sini ada 33 kalau nggak sampai 35. Belum lagi yang double-double itu ya, Kak Endro nggak tahu. Pasti kemungkinan ya kurang lebih 60 lah di sini. Teman-teman, bayangin ya, 12 murid aja itu bisa menggoncang dunia. Apalagi kalau kamu benar-benar jadi murid hari ini. Bayangin, kira-kira dunia ini, nggak usah ngomong dunia lah, Indonesia ini cepat nggak kenal Yesus? Pasti cepat teman-teman. Kalau kualitasmu murid, bukan kualitas murid, bukan kualitas pengikutnya Instagram, bukan kualitas murid Facebook gitu ya, tetapi benar-benar kualitas murid Yesus gitu ya. Nah, oke, kalau Kak Dendi di awal Kak Dendi sudah bilang gitu ya, mulai pergi ya. Pergi itu ngomong apa sih? Ngomong tentang bangun hubungan ya, bangun jembatan ya, supaya kamu dekat dengan orang yang kamu akan kenalin sama Yesus gitu kan. Jadilah utusan misi dimanapun ya kan. Kalau kemarin siapa itu yang minggu lalu, Kak siapa itu? Adrian. Oh ya, Kak Adrian ya. Kak Adrian bilang, jadilah utusan misi di ladang misi manapun. Kalau kamu di sekolah, ya udah, jadilah utusan misi di sana. Kalau kamu di mana? Kalau kamu di rumah, ya udah, jadilah kamu utusan misi di situ gitu ya. Itu ngomong tentang pergi. Nah, oke.
Kalau baptis itu ngomong apa sih? Baptis itu ngomong mereka itu diinjilin, dikenalin tentang Kristus, dijangkau. Nggak hanya cuman bangun hubungan, berteman gitu aja. Enggak, tapi kita punya tujuan. Kenalin Yesus ke mereka. Sampai mereka itu punya iman. Ya, di baptis itu ngomong tentang apa sih? Tentang declare, ngomong tentang deklarasi bahwa aku adalah muridnya Yesus gitu loh. Sama kayak Yesus ya. Kenapa sih Yesus itu kan udah pasti anak Allah. Kenapa Yesus itu harus dibaptis? Kenapa? Karena Yesus mau mendeklarasikan bahwa dia adalah anak Allah. Nah, jadi harus dideklarasikan. Kak, baptis itu perlu tidak? Perlu. Karena itu merupakan deklarasi. Deklarasi hidup kita bahwa hidupku bukan aku lagi, tetapi Yesus yang hidup di dalam aku. Yesus yang memerintah aku. Itu fungsi dari baptis, teman-teman. Ya, pemerintahannya itu tetap di dalam aku. Itulah fungsi dari baptis. Ya, oke. Kemudian yang ketiga, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Ya, ajar. Jadi perlu diajar. Setiap orang yang kamu bawa kepada Yesus, perlu kamu kenalin sama Yesus. Diajar apa sih? Diajar saat teduh, diajar baca firman, diajar untuk apalagi serupa dengan Yesus, diajar nilai-nilainya Yesus, diajarin sikap-sikapnya Yesus kayak apa, ya, dimuridkan, ya. Jadi yang hari-hari ini yang Kak Hendro lakukan, Kak Lisa lakukan, Kak Dendi lakukan, Kak Elita lakukan, Kak Rudi, Kak Nike, Kak Tika lakukan, semuanya yang kita lakukan, Kak Valen lakukan, itu adalah supaya kita mau jadikan kalian murid Yesus. Bukan muridnya Kak Hendro, bukan muridnya Kak Valen, bukan muridnya Kak Lisa, no. Tetapi kita semua bawa kalian untuk menjadi murid Yesus. Ya, jadi murid Yesus. Oke, nggak lain dan nggak bukan hanya murid Yesus. Jadi nggak ada muridnya Kalisa, muridnya kayak no, nggak ada, nggak perlu dan nggak penting bagi kita ya. Tetapi yang penting adalah kalian jadi murid Yesus. Oke, nah, oke lanjut. Nah, jadi kalau kita tadi jadikanlah semua bangsa murid ya. Semua bangsa itu berarti kuantitas, teman-teman. Tuhan itu juga peduli dengan kuantitas, bukan hanya sekedar banyak-banyaknya orang ke gereja kita, enggak, bukan itu, tetapi Tuhan mau bahwa semua orang itu harus kenal Yesus gitu loh. Semua orang itu harus kenal Tuhan, kenal Yesus di dalam hidup mereka. Semua orang itu harus ngerti siapa Yesus. Sampai dunia ini dimenangkan, teman-teman. Sampai kedatangan Tuhan Yesus datang. Kapan sih Tuhan Yesus datang? Kalau ya, kalau semua orang dari mana? Dari ujung bumi yang satu ke ujung bumi yang lain, itu sudah dengar semua tentang Yesus. Itulah tanda kedatangan Tuhan, teman-teman. Ya, semua bangsa itu ngomong tentang semua orang. Ngomong semua saja. Kalau itu dia masih punya punya hidup ya, masih bisa bernafas, itu orang ya, bukan hanya binatang ya, enggak ya, binatang juga bisa bernafas. Tetapi maksudnya Kak Hendro, kalau itu namanya orang ya, itu berarti mereka pun harus dengar tentang Yesus. Oke. Nah, yang bagaimana gitu ya, bukan Tuhan nggak hanya peduli tentang kuantitas, tetapi Tuhan peduli tentang kualitas ya. Bukan semua orang tahu tok, terus sekedar tahu aja dan sekedar jadi fans saja, itu percuma. Tetapi yang Tuhan mau sampai mereka itu mempunyai kualitas murid, bukan kualitas fans atau bukan kualitas pengikut Instagram, tetapi kualitas murid ya. Kalau pengikut Instagram itu kan kalau nggak suka ya tinggal di unfollow gitu ya. Hari ini follow, besok bisa unfollow. Terus kalau baikan lagi, di follow lagi. Terus kemudian kalau berantem lagi, unfollow lagi. Nah, kayak gitu teman-teman. Itu kalau followernya Instagram. Tetapi hari ini kita mau bangun followernya Yesus. Ya, yang mempunyai kualitas murid, bukan kualitas Instagram. Oke, jelas ya? Nah,
arti murid sekarang, arti murid itu apa sih Kak? Arti murid kok tadi ngomong murid, apa sih arti murid gitu ya? Arti murid dalam bahasa Yunani-nya itu adalah matetes gitu ya. Kak Hendro bisa inget kata-kata ini karena Kak Hana itu selalu ingetin terus ngajar kita tentang murid, ngajar Kak Hendro, Kak Dendi dan semuanya. Kita diajar tentang bagaimana jadi murid Kristus, ya. Nah, makanya harus benar-benar ngerti gitu, ya. Matetes namanya ya, matetes bahasa aslinya. Artinya apa? Pengikut yang meneladani dan belajar dari gurunya 24 jam setiap hari. Artinya apa sih, teman-teman? Kamu harus tahu bahwa pemerintahnya Yesus itu ada di dalam dirimu itu 24 jam. Jadi Yesus memerintah Sandro, Yesus memerintah Dini, Yesus memerintah Fania, itu 24 jam. Bukan hanya cuman 2 jam atau 1 jam waktu ibadah atau 30 menit waktu hop saja. No, tetapi Tuhan pengen memerintah hidupmu itu 24 jam. Dan kamu nurut sama pemerintahannya Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Ya, itu yang namanya matetes, itu yang namanya murid. Ya, yang namanya murid di sini itu belajarnya 24 jam. Ya, jadi murid waktu itu, murid yang dikatakan murid di zaman Yesus itu dia itu tinggal sama gurunya. Ya, perhatikan murid-muridnya Tuhan Yesus. Mereka kemanapun Yesus pergi, mereka ikut. Waktu Yesus tidur pun mungkin mereka ya ada di sebelahnya Yesus mungkin, ya. Atau pas Yesus makan mereka juga sama-sama. Pada waktu Yesus berdoa pun Yesus juga ajak mereka untuk berdoa. Benar ya teman-teman ya. Jadi benar-benar di sini yang namanya murid itu bersama-sama dengan gurunya terus, belajar dengan gurunya terus, ya. Oke. Nah, kualitas murid yang bagaimana gitu ya. Nah, ini di Lukas 14 ayat 26. Ini adalah salah satu ciri-ciri dari kualitas murid yang Tuhan mau gitu ya. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, dan anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Waduh, ya Kak, kok berat ya. Berarti harus gimana Kak? Harus benci sama papa mama gitu maksudnya. Ngelawan papa mama gitu. Enggak kayak gitu ya, enggak kayak gitu. Ya, di sisi lain Tuhan berkata bahwa apa? Hormatilah ayahmu dan ibumu kan? Ya. Terus belum lagi ada perintahnya Tuhan, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri, betul ya? Nah, pasti yang namanya firman itu enggak bertentangan, teman-teman. Maksud dari ayat ini adalah kita tidak boleh mengasihi orang-orang yang kita sayang itu lebih daripada kita mengasihi Yesus. Ya, kualitas murid itu sampai sebegitunya, teman-teman. Kualitas murid adalah bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan. Ya, mengasihi Tuhan, tunduk sama pemerintahannya Tuhan. 24 jam di dalam hidup kita. Lebih daripada kita sayang istri kita, Kak Hendro sayang Kak Lisa, atau Kak Hendro sayang siapa lagi? Orang tuanya Kak Hendro. Lebih daripada itu, ya. Lebih daripada itu, kita harus mengasihi Tuhan. Ya. Nah, buktinya apa? Ya kamu sendiri yang bisa. Kak Hendro yakin kok kamu sendiri yang bisa menilai seberapa penting sih Yesus bagi dirimu gitu ya. Penting-penting banget nggak sih Yesus bagi dirimu? Apa cuman sekedar ya buat pelengkap aja lah atau buat sakti-saktian gitu ya? Ada mungkin yang yang berpikir bahwa Yesus ya karena Yesus itu sakti Kak. Di dalam nama Yesus gitu ya. Roh jahat keluar ataupun apa. Oh, berarti kalau nama Yesus itu sakti Kak, makanya aku ikut Yesus. Nggak kayak gitu teman-teman ya. Ikut Yesus itu bukan untuk sakti-saktian gitu ya. Kalau misalnya kita cuma ikut Yesus karena sakti-saktian ya, nanti kalau ada ajaran-ajaran sesat yang lebih kelihatannya lebih sakti daripada Yesus. Wah, bisa bahaya nih ya, kalian bisa bahaya. Kalian bisa lihat bahwa itu lebih sakti dari Yesus, maka kalian akan ikut itu. Terus apalagi kualitasnya kalau kalian hanya ikut Yesus karena berkatnya Yesus. Teman-teman sekali lagi,
Bukan itu kualitas murid, ya. Kualitas murid itu bukan hanya lewat berkat yang Tuhan kasih di dalam hidup kita. Sangat rentan sekali kalau kalian mengikut Yesus hanya karena berkat yang kalian terima eh, atau apa ya, sesuatu yang kalian terima gitu ya. Atau kalian harapkan kemudian dijawab doanya, kemudian, "Oh ya, maka dari itu aku mau ikut Yesus." Karena apa kamu ikut Yesus? Karena Tuhan jawab doaku, Kak. Oke, kalau nggak dijawab pertanyaannya, apa kamu tetap mau ikut Yesus? Nah, itu yang jadi pertanyaan besar di dalam hidup kita, teman-teman. Apakah hari ini Tuhan dapatin hatimu itu kualitasnya seperti murid? Atau cuman sekedar fans atau pengikut-pengikut biasa. Dan itu kamu yang jawab, teman-teman. Ya, oke. Nah, ada juga mungkin yang, oh aku ikut Yesus karena aku mau dapat hidup yang kekal, Kak, sorga. Ya mungkin untuk pengikut yang awal, oke ya, Kak Hendro masih bisa masih bisa ya mengerti lah. Karena apa? Karena pada waktu Kak Hendro pun dulu pun juga mengikuti Yesus karena oh iya berpikir bahwa iya ya, karena Yesus berjanji bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Betul kan ya? Oh berarti hanya di dalam Tuhan loh keselamatan itu. Oh berarti aku ikut Tuhan itu karena supaya aku selamat. Oh benar. Untuk awal benar, nggak salah gitu ya. Tetapi kalau kalian semakin hari semakin belajar, ternyata apalagi setelah kalian tuh dapetin di Yohanes 17 ayat 3 itu ternyata hidup kekal itu bukan hanya tentang sorga teman-teman ya, tapi tentang pengenalan kita kepada Tuhan, tentang yang punya sorga gitu ya, bukan bukan cuman berkat atau hidup kekalnya saja, tetapi yang punya hidup kekal itu loh. Bukan sorganya, tetapi yang punya sorga itu loh. Itu yang lebih penting daripada sorganya itu sendiri. Jelas ya, teman-teman ya. Oke, Andro lanjut ya. Nah, terus selain itu di Lukas 14 ayat 27 dikatakan seperti ini. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Ya, jelas sekali Tuhan katakan, kalau kamu mau ikut aku, kamu harus pikul salib, mengikut aku, ya. Tuhan katakan kalau kamu mau jadi murid Yesus, harus mau pikul salib setiap hari, ya. Kalau salibnya capek ditaruh, terus kemudian kalau ada masalah, salibnya males salib ini berat banget ditaruh gitu ya. Nah, itu bukan kualitas murid, teman-teman. Tetapi yang namanya kualitas murid ya walaupun salib itu berat, yang namanya salib itu ya, loh Kak, berarti ikut Tuhan itu susah, Kak? Iya. Susah-susah gampang, tetapi Tuhan kasih kekuatan, itu yang pasti gitu ya. Tuhan memberikan kita kekuatan gitu ya. Ya kan? Di ayat yang tadi di ayat yang terakhir kan di Matius 28 itu dikatakan bahwa apa? Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Kekuatan yang dikasih Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa itu diberikan kalau kita melakukan 3 hal ini, ya. Kalau kita pergi, kalau kita mengajar mereka, terus kemudian kalau kita menjadikan mereka murid, kalau kita membaptis mereka, Tuhan kasih kekuatan buat kita. Ya, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita sendiri, teman-teman. Pada waktu kita pikul salib kita, nggak hanya kita yang mikul salib, tapi Tuhan ikut pikul salib kita, gitu. Membantu, memberikan kekuatan buat kita supaya kita bisa mengikut Yesus dengan baik, memikul salib kita setiap hari. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, jadi artinya memikul salib itu ya jalan bersama Yesus itu nggak selalu enak ya. Tuhan bilang Tuhan nggak pernah janji langit itu selalu terang ataupun kamu selalu harus diberkati, kamu akan kaya raya, kamu akan begini begitu. Tidak, teman-teman ya. Yang namanya mengikut Yesus itu harus memikul salib ya. Berkat itu adalah hanya sebagian kecil dari apa yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita, ya. Nggak sepenuhnya
hidup kita selalu ada di atas atau selalu kita diberkati dan lain segala macamnya. Enggak. Tetapi yang Tuhan janjikan itu adalah penyertaannya. Penyertaannya itu sampai seumur hidup kita. Itu yang Tuhan janjikan. Tapi kalau berkat kekayaan atau berkat apalah, berkat apapun Tuhan nggak pernah janjikan di dalam hidup kita. Itu diberikan Tuhan menurut kasih karunia Tuhan, menurut favornya Tuhan, kemurahannya Tuhan di dalam hidup kita. Jadi nggak boleh tuntut. Nah, kenapa orang lain bisa diberkati begitu kok aku nggak usah nuntut-nuntut yang seperti itu, teman-teman. Yang pasti kalau kamu setia pada perkara kecil, Tuhan akan sediakan perkara yang lebih besar buat kamu. Tuhan akan percayakan perkara yang lebih besar. Ya itu. Ya. Kemudian di ayat Lukas 14 ayat 33, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Wow, waktu Kak Endro dapat ayat ini juga, aduh Tuhan, iya ya, banyak juga ya yang belum dilepaskan gitu ya. Maksudnya melepaskan diri dari segala miliknya. Sekarang apa yang berharga di dalam hidupmu, teman-teman? Ayo, berani untuk melepaskan itu. Apa sih yang paling berharga? Karena Yesus itu segala-galanya, yang paling berharga. Dari yang kamu anggap berharga. Kalau hari ini kamu anggap gamemu lebih berharga daripada Yesus, hari ini ngomong sama Yesus, Tuhan, aku mau lepaskan gameku dan aku tetap mau pegang erat-erat kamu, Tuhan, lebih daripada gameku, gitu ya. Nah, kalau ada lagi mungkin yang ngomong, aku masih sayang dosaku, aku nggak mau lepasin dosaku ini enak gitu ya, dosaku ini nikmat gitu ya. Hari ini ngomong sama Tuhan, kalau kamu pun nggak bisa, minta pertolongan Tuhan untuk kamu bisa dilepaskan, ya. Karena pada waktu kita mengikuti Yesus, Tuhan kasih, Tuhan kasih luar biasa sih, Tuhan kasih penyertaannya itu yang nggak bisa ditukar dengan apapun, teman-teman, ya. Oke. Jadi pertanyaannya nanti dijawab ya di komselnya masing-masing ya. Apa yang perlu kalian lepaskan, ya, supaya kamu itu dapat menjadi murid, bukan hanya sekedar penggemar atau sekedar fans atau pengikut Instagram, gitu ya. Oke. Mengikut Yesus artinya mempunyai visinya Yesus, ya. Yesus pun melakukan hal yang sama, ya, yang seperti Kak Endro bilang tadi di Matius 4. Yesus itu cari murid, teman-teman. Kalau pada zaman itu seorang rabi yang namanya rabi atau pengajar atau guru itu mereka cuman buka kayak registrasi gitu. Ayo siapa yang mau daftar jadi muridku. Jadi kebanyakan rabi-rabi pada waktu itu mereka cuman buka meja dan yang daftar itu banyak gitu loh. Ya. Jadi yang berniat untuk jadi gurunya orang itu mereka daftar. Muridnya itu daftar gitu ya. Tetapi yang dilakukan Yesus itu lain, teman-teman. Ya, nanti dikoreksi ya Kak Dendi ya kalau Kak Endro salah untuk menafsirkan ini ya, karena Kak Endro juga belajar dari tempat-tempat yang lain gitu ya. Tapi Kak Endro dapetin bahwa yang namanya rabi itu dulunya itu buka pendaftaran, kecuali Yesus. Yesus itu cari murid, bukan cuman sekedar diam duduk dan murid-murid itu datang, tidak. Tetapi Yesus yang cari murid, ya. Oke. Nah, Yesus pun melakukan hal yang sama. Yesus pun pergi, teman-teman. Yesus nggak cuman berdiam diri, tapi dia pergi cari murid, aktif bukan pasif, ya. Dan menjadikan penjala manusia, menjadikan mereka murid-muridnya jadi penjala manusia. Nah, jadi artinya sama seperti kita. Kita harus keluar juga, pergi. Ya aktif, nggak lagi pasif cuman diam-diam aja, nggak ngapa-ngapain, suruh bersaksi nggak mau, suruh ngomongin tentang kebaikan Tuhan kepada teman-temannya juga males. Itu namanya pasif, teman-teman, ya. Tapi kita mau yuk jadi anak-anak murid-murid Yesus yang aktif, ya. Aktif sebagai apa? Sama, visinya Yesus itu cuma satu, menjala manusia, ya. Dan sama juga seperti yang Tuhan mau di dalam hidup kita, yang Tuhan perintahkan, supaya kita juga menjadi saksi Kristus, ya, jadi penjala manusia juga, ya. Nah, semua orang harus mau dimuridkan dan mau memuridkan, ya.
Hari ini mungkin kalian dimuridkan dan ada yang sebagian yang dari kalian yang sudah memuridkan gitu ya. Tetapi mau nggak mau sampai suatu titik kalian juga harus memuridkan teman-teman. Karena apa? Karena kalau cuman hanya dimuridkan gitu terus ya, kalian nggak akan bertumbuh apa-apa. Sama seperti modelnya Yesus. Cara mengajarnya Yesus juga sama teman-teman. Waktu Yesus merekrut mereka jadi muridnya Yesus ya, mereka Yesus itu mengutus mereka berdua-berdua loh. Ayo kamu pergi ke sana, ayo kamu melakukan ini ya, kamu melakukan itu ya, ayo pergi berdua ke sana gitu ya. Nah, seperti itu yang Yesus lakukan dan itu metode pembelajarannya Yesus. Jadi bukan hanya mau dimuridkan saja, tetapi harus mau memuridkan. Karena apa? Karena tugas kita adalah apa? Jadi pabriknya murid. Jadi kamu harus cetak murid sebanyak-banyaknya. Ya, yang kualitasnya murid, bukan kualitasnya fans. Oke? Jadi kalau kita tidak mau melakukan amanat agung berarti menolak perintah Tuhan, ya. Karena itu perintah, ya. Nggak boleh nggak dilakukan, itu perintah, ya. Nah, ini Kak Hendro kasih quotes gini. Semua orang itu pasti bisa ngajar, ya. Siapa yang di sini yang ngomong, aku nggak bisa ngajar Kak, aku cuman begini, cuman begitu. No, setiap kalian bisa mengajar. Ya, bayangin ya, dengerin baik-baik. Murid-muridnya Yesus itu ya, murid-muridnya Yesus itu cuman orang-orang buangan yang mereka nggak laku, yang pada waktu mereka daftar di rabi-rabi yang terkenal itu, tapi mereka nggak keterima. Ya, jadi mereka cuman penjala ikan dan menurut Kak Hendro, aduh, ini ya pendidikannya sangat rendah sekali. Tetapi dengerin baik-baik. Sebegitu berkuasanya Petrus dalam hal mengajar. Sebegitu luar biasanya siapa lagi rasul-rasul yang lain dalam mengajar. Itu sampai mengalahkan hikmat-hikmat daripada ahli-ahli Taurat dan Farisi pada waktu itu. Kenapa? Karena ada Yesus di dalam hidup mereka. Karena ada Roh Kudus di dalam hidup mereka. Ya, yang membuat mereka itu mengerti mereka harus mengajar kayak apa, mereka harus berbicara seperti apa, ya. Kak Hendro pun, Kak Dendi pun dulunya, ya kita sama-sama kayak kalian juga mungkin nggak bisa ngomong. Kak Hendro juga dulunya nggak bisa ngomong, males untuk menjalin hubungan dengan orang baru, ya males gitu, karena nggak suka gitu ya. Nah, kayak gitu-gitu teman-teman itu harus belajar, ya. Tuhan pasti mampukan kita untuk kita mengajar. Ini yang penting ini sih, yang penting ini pengajar yang baik itu pasti berawal dari murid yang baik, ya. Dengerin baik-baik. Pengajar yang baik itu berawal dari murid yang baik. Kalau kalian hari ini nggak jadi murid yang baik, kalian nggak bakal jadi pengajar yang baik. Kakak ulangi lagi. Kalau kalian nggak pernah jadi murid yang baik, kalian nggak akan jadi pengajar yang baik. Karena pada waktu kita menjadi murid yang baik, kita pasti bisa mengajar dengan baik. Ya. Nah, Kak Endro sudah akhiri ya. Ada orang dunia yang mengatakan seperti ini. Ini ajaran Konfusius ini. I hear and I forget. Ya, aku mendengar dan aku melupakan. Ya, seringkali juga kita juga demikian. Pada waktu kita dengar firman, ya cuman dengar doang. Sebentar lagi sudah pasti lupa gitu ya. I see and I remember. I see. Kalau kamu melihat, kamu akan mengingat. Oh ya, aku ingat itu kayak gitu ya. Karena aku melihat gitu ya. Tetapi orang dunia aja meyakini ini. I do and I understand. Ya. Kalau kamu melakukan, kamu akan mengerti. Jadi intinya teman-teman untuk jadi murid itu perlu dilakukan, dipraktekkan. Untuk memuridkan juga perlu mempraktekkan. Ya, perlu dilakukan. Firman Tuhan itu nggak hanya sekedar dibaca, tapi nggak hanya sekedar direnungkan, tapi dilakukan. Sehingga pada waktu kamu melakukan, oh ya, masih salah ya, masih kurang ya, masih nggak bisa ya. Dilakukan lagi, dicoba lagi. Kalau orang dunia pun aja punya filosofi seperti ini, kita pun mestinya lebih dari mereka, teman-teman. Kita hari ini mau yuk jadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya cuman mendengar, ya. Biarlah
yang sudah kita bahas selama 4 kali berturut-turut ini ya, tentang amanat agung, pergi. Kalau kamu cuman mendengar, dengerin baik-baik. Kalau kamu cuman hanya mendengar, pasti kamu akan melupakan. Tetapi Kak Hendro minta setiap kamu praktek, ya, praktek, sekali lagi praktek, ya, supaya kamu ngerti apa sih kesulitannya dalam waktu kita menginjil, pada waktu kita bangun hubungan dengan teman kita. Seperti itu ya. Oke. Nah, Kak Hendro minta siapa? Aaron ya. Ron, yuk kita nyanyiin lagu yang terakhir itu, Ron. Yang kamu yang kamu nyanyikan di terakhir tadi ya, Ron. Refnya aja, Ron. Ya. Habis itu kakak akan berdoa buat kalian. Julius, refnya yuk. Ku temukan kasih-Mu, cinta-Mu tak pernah berhenti. Segala yang ku ingin ku temukan di dalam-Mu, kasih-Mu, cinta-Mu tak pernah berhenti. Ku berdiam di kaki-Mu,
Tuhan terima kasih buat sore hari ini. Tuhan terima kasih Tuhan buat sore hari ini Tuhan. Apapun Tuhan yang kami inginkan Tuhan, itu hanya Engkau Tuhan. Biarlah kami hari ini katakan bahwa apa yang kami perlukan di dalam dunia ini cuman satu Tuhan, yaitu pemerintahan-Mu Tuhan atas hidup kami. Dan kami mau jadikan hidup kami Tuhan. Kami mau jadikan setiap kami Tuhan. Kami mau pastikan bahwa diri kami hari ini adalah murid Yesus. Dan kami mau diperintah oleh Engkau 24 jam Tuhan. Setiap hari di dalam hidup kami. Kami mau berikan hidup kami sepenuhnya di dalam Engkau Tuhan. Namun aku hidup tapi bukan aku lagi yang hidup. Tetapi Yesus yang hidup di dalam aku. Itu yang kami mau lakukan Tuhan. Dan kami mau sadarin bahwa hidup kami bukan kami lagi, tetapi Yesus yang hidup di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ajar kami Tuhan untuk punya kualitas-kualitas murid Tuhan. Untuk kami mau Tuhan jadi anak-anak-Mu Tuhan yang bukan hanya sekedar fans atau pengikut Instagram Tuhan, no. Tapi kami mau Tuhan punya kualitas murid Yesus Tuhan. Kami percaya bahwa kami semua punya kelemahan, kami tahu kami punya kelemahan, tetapi Tuhan, Engkau mampukan kami, Engkau menyertai kami senantiasa sampai akhir zaman Tuhan. Dan kami mau amini itu bahwa Engkau akan memberikan kekuatan buat setiap kami, untuk kami boleh bersaksi, untuk kami pergi, untuk kami mengajar, untuk kami membaptis, untuk kami melakukan apapun yang seperti yang Engkau lakukan Tuhan. Dan kami tahu kami pasti disertai oleh kuasa Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Engkau mampukan setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus buat sore hari ini. Engkau Roh Kudus tetap bekerja di dalam hati mereka masing-masing. Hamba sudah selesai berbicara, berkata-kata, tetapi Engkau yang meremakan di dalam hidup mereka sehingga mereka mampu untuk melakukan. Bukan hanya untuk mendengar dan sekedar hanya untuk dilupakan Tuhan, tetapi mereka melakukan supaya mereka benar-benar mengerti bagaimana menjadi murid Yesus. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin. Oke. Kak Dendi atau Kak Endro ini ya yang pengumuman? Ya udahlah sekalian Kak Endro aja yang pengumuman. Oke ya, teman-teman, pengumumannya minggu depan tetap ya, Hobbs tetap di hari Senin dan hari Jumat ya, jam 9 malam. Kemudian ibadah tetap ya di hari Sabtu jam 3:30. Kakak berharap nggak ada yang terlambat ya. Kita menghormati Tuhan ya. Jadi jangan terlambat, tetapi kita benar-benar mau hampiri Tuhan tepat waktu, gitu ya teman-teman ya. Kemudian apa lagi ya? Yuk kita berdoa aja ya. Oh iya ya, Dendi, Kak Dendi. Ya, oke. Ini ya, mulai bangun jembatan ya kan? Kan sudah di Instagram sudah ada challenge-nya ya kan? Kakak sudah melakukan juga, Kak Dendi juga sudah melakukan, kakak-kakak lain juga, Kak Endro percaya juga sudah melakukan ya. Nah, jadi di post ya di Instagramnya ya, supaya semua orang itu ngerti apa dan bagaimana ya. Tadi ingat ya, kita hanya mengerti tentang amanat agung kalau kita melakukan. Kalau kita nggak melakukan itu cuman hanya sekedar omongan, didengarkan dan hanya dilupakan. Itu ya, tetapi kita harus melakukan. Itu ya. Build a bridge ya untuk teman-temannya yang lain, jalin hubungan sama teman-temannya yang lain. Oke, itu aja. Yuk kita bersekutu, bersatu hati untuk kita berdoa ya. Bersama-sama untuk bangsa dan negara kita. Oke? Yuk, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih Tuhan untuk bangsa ini, bangsa yang besar, bangsa yang luar biasa Tuhan. Kami memberkati bangsa ini dengan damai sejahtera-Mu, kami berkati bangsa ini dengan shalom-Mu Tuhan, kami memberkati bangsa ini dengan kesehatan yang daripada Engkau,
berkat yang daripada Engkau, dan kami percaya kemuliaan-Mu akan turun untuk bangsa ini, dan kami percaya Tuhan bangsa ini akan keluar dari krisis apapun Tuhan yang kami sedang hadapi hari-hari ini. Kami minta Tuhan biarlah Engkau memberikan kekuatan buat Bapak Presiden dan Wakil Presiden beserta dengan Menteri dan jajaran-jajaran yang lain Tuhan, untuk benar-benar Tuhan ambil alih bangsa kita, bangsa kami Tuhan, supaya bangsa kami benar-benar keluar dari krisis-krisis ini Tuhan. Kami percaya semuanya itu Tuhan hanya karena Engkau Tuhan yang memampukan mereka, memberi hikmat buat mereka, memberi pengertian buat mereka untuk melakukan tindakan-tindakan yang tepat Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk hari-hari ini mungkin ada gempa-gempa bumi Tuhan yang lumayan besar skalanya Tuhan, Kau yang jagai bangsa ini Tuhan dari setiap bencana alam, dari setiap apapun Tuhan yang bisa menimbulkan Tuhan bencana alam yang besar Tuhan untuk di bangsa ini Tuhan, Kau yang mengendalikan semuanya Tuhan. Kami juga berdoa untuk isu-isu politik yang lainnya, untuk isu Palestina, untuk isu apapun Tuhan yang memicu Tuhan untuk menimbulkan kerusuhan. Kami patahkan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi kami lepaskan Tuhan kedamaian, ketertiban Tuhan untuk bangsa kami. Perdamaian juga Tuhan, kesatuan hati untuk bangsa kami. Kami serahkan semuanya Tuhan dalam tangan-Mu, Tuhan yang benar-benar Tuhan menyertai Tuhan bangsa kami, terutama kota kami Surabaya. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa khususnya untuk DLC ini Tuhan, benar-benar setiap anak-anak yang di sini Tuhan, benar-benar Tuhan mereka mengenal Engkau Tuhan secara pribadi di dalam hidup mereka, dan pengenalan mereka terus bertumbuh Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan buat mereka haus dan lapar akan firman-Mu. Biar mereka Tuhan terus-menerus Tuhan jadi saksi-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Kami berdoa Tuhan, setiap orang di tempat ini mereka akan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Mereka akan jadi utusan misi Tuhan dimanapun mereka berada. Baik itu di sekolah mereka, di keluarga mereka, dimanapun mereka berada, mereka akan jadi berkat dan utusan misi-Mu Tuhan. Dan mereka akan bergerak Tuhan, dan kuasa Roh Kudus untuk menyembuhkan orang yang sakit, memberitakan tentang kebenaran Yesus. Mereka akan menjadi pendamai-pendamai-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada, mereka akan jadi saksi-saksi Yesus yang luar biasa Tuhan. Dan Engkau sertai mereka dengan tanda-tanda heran karena Roh Kudus Tuhan turun di atas mereka. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya bahwa mereka bukan lagi manusia yang lama, tetapi manusia yang baru itu Tuhan turun atas setiap mereka, dan mereka menjadi orang-orang yang lain Tuhan. Karena apa? Karena Yesus benar-benar ada di dalam hidup mereka, dan Roh Kudus memerintah hidup mereka 24 jam setiap hari di dalam hidup mereka, dan mereka penuh akan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin. Oke, selamat sore semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sore. Sore, thank you Pak Hendro. Yo.